Pernahkah Anda mendengar mulutmu harimaumu? Mulutmu harimaumu artinya segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan. Bila sering menyakitkan orang lain, kadang berakibat fatal. Ada manusia tertentu suka pendendam dan berpikiran pendek. Beberapa kasus terjadi pembunuhan dengan alasan ucapan yang menyakitkan. Ucapan kasar seperti harimau yang menerkam dirinya sendiri. Banyak manusia yang sangat mudah untuk marah. Senin pagi, ia marah kepada anak sulung. Siang marah kepada anak kedua, dan malam marah kepada anak ketiga, dan seterusnya. Hari Selasa ia marah pada anjing, sorenya marah kepada kucing, malamnya marah karena listrik padam, besoknya lagi marah karena sarapannya telah dimasak, siangnya marah karena macet di jalan. Kemudian malamnya marah karena AC tidak dingin. Lusanya ia marah karena BBM naik. Sorenya marah pada pemerintah. Malamnya marah tanpa alasan yang jelas, dan seterusnya. Orang yang sering marah-marah, kesehatan pasti akan terganggu. Kesehatan tubuh berhubungan erat dengan ketenangan batin dan pikiran kita. Ada seorang indigo mengatakan saat regresi kehidupan lalu seseorang pernah lahir sebagai seekor banteng. Ternyata banteng itu marah bukan karena warna merah, tetapi karena sesuatu yang bergerak saja, si banteng bisa menjadi marah. Jika seseorang sering marah-marah, ketika meninggal, kemungkinan ia bisa terlahir sebagai banteng, ataupun terlahir menjadi makhluk yang matanya merah menyala penuh kebencian. Manusia yang sering marah tentu akan memberi alasan-alasan kemarahannya, dan sering menyalahkan karma ataupun menyalahkan orang lain. Ia jarang untuk berintrospeksi diri. Batin yang tenang, pikiran yang positif akan memberikan sinyal-sinyal positif ke seluruh tubuh, sehingga tubuh menjadi sehat. Sedangkan batin yang emosional, sering marah-marah, pikiran negatif, berprasangka buruk, memberikan sinyal-sinyal negatif ke seluruh tubuh, sehingga tubuh sering sakit-sakitan. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan untuk mengerti tentang kemarahan. Dan diperlukan juga latihan bertahun-tahun untuk mengatasi dan mengerti tentang kemarahan. Tetapi, langkah pertama adalah berpengertian bahwa tidak ada satu alasan pun untuk marah-marah. Marah adalah dosa dalam bahasa Pali, atau kebencian. Ini merupakan kekotoran batin yang harus dikikis dan dicampur habis. Mari kita belajar dari Guru Agung Buddha tentang kemarahan. Mungkin Anda masih ingat pada saat seorang lelaki yang tidak dikenal tiba-tiba datang dan meludahi wajah sang Buddha. Apakah Buddha marah? Buddha hanya mengambil jubahnya, kemudian membersihkan wajahnya tanpa sedikit pun merasa marah. Pria itu tidak meludahi saya, justru dia meludahi gagasannya sendiri. Pria itu telah meludahi gagasan dia tentang saya. Ini karena dia tidak kenal dengan saya, jadi bagaimana mungkin dia meludahi saya? Pria itu kebingungan, bahkan tidak tahu harus berbuat apa.
Akhirnya, pria itu pun meninggalkan sang Buddha tanpa berkata-kata. Kemarahan adalah anak dari dosa atau kebencian yang harus kita kikis dan kita lenyapkan dari batin kita. Apabila saat akan meninggal dunia, pikiran terakhir kita muncul setitik saja kemarahan karena kebiasaan marah-marah, dipastikan ia akan terlahir di alam menderita. Oleh karena itu, dalam Dhammapada dikatakan bahwa atasi kemarahan dengan cinta kasih, atasi kejahatan dengan kebajikan, atasi kekikiran dengan kemurahan hati, dan atasi kebohongan dengan kejujuran. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.